Pemirsa, pengacara keluarga Dini Sera Friyanti, Dimas Y. Mahura mengaku dapat informasi bahwa Gregorius Ronald Tanur akan ke luar negeri usai divonis bebas dari kasus pembunuhan Dini. Bergabung pada sore ini bersama kami dengan Pak Dimas Y. Mahura, kuasa hukum dari keluarga Dini Sera Friyanti. Langsung saya sapa, selamat sore Pak Dimas, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Baik, sehat selalu Anda. Pak Dimas, tujuan bertemu KY hari ini apa bisa digambarkan? Ya, hari ini saya mendampingi keluarga korban, yakni ayah kandung almarhum Dini Sera, adik kandung almarhum Dini Sera untuk menyampaikan laporan terhadap 3 majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah melakukan putusan bebas terhadap tersangka GR. Yang dilaporkan artinya hakim dari PN Surabaya begitu ya Pak Dimas, termasuk ketua hakimnya Betul. Pak Damanik. Ya, betul. Arianto Damanik kami laporkan bersama dengan 2 majelis hakim yang lain. Artinya masih belum legowo ya Pak Dimas dengan putusan hakim. Apakah ini murni dari keluarga Dini atau bagaimana? Ya, tentunya ini murni seperti yang disampaikan oleh Bapak Ujang selaku ayahanda dari almarhum Dini Sera Friyanti. Sangat menyedihkan, sangat tidak masuk akal bagaimana 3 majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya memutus DRT dengan putusan bebas. Dan kita ketahui jaksa sebelumnya telah menuntut dengan 12 tahun penjara disertai dengan restitusi denda sebesar 460 juta. Laporannya isinya apa saja ya Pak Dimas ke hari ini ke KY? Apa yang Anda minta ke KY? Ya, tentunya kami meminta agar KY segera melakukan pemeriksaan dan investigasi serta penindakan terhadap 3 majelis hakim. Dan jika telah ditemukan bukti yang cukup dan pelanggaran yang berat, maka kami minta KY untuk berani menerbitkan rekomendasi terhadap 3 hakim ini untuk diberhentikan hormat sebagai seorang hakim. Dari hasil penelusuran dari kuasa hukum dan juga keluarga, apa yang membuat hakim memutus bebas? Apakah ada kecurigaan, ada intervensi hakim di situ, Pak Dimas? Saya melihat di sana hakim tidak memiliki objektivitas yang baik dan tidak komprehensif dalam melihat perkara. Artinya hakim tidak memperhatikan fakta-fakta hukum, bukti-bukti, termasuk saksi-saksi, keterangan saksi-saksi yang ada di dalam persidangan. Dan hakim cenderung berhalusinasi membuat karangan yang menurut saya justru membela kepentingan dari tersangka GR. Oke. Tapi dengan laporan tersebut, Anda punya bukti juga, ada intervensi hakim di situ sehingga ada putusan bebas. Apa buktinya, Pak? Tentu ya. Buktinya adalah bagaimana hakim dalam pertimbangan hukumnya di dalam putusan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti hukum termasuk keterangan saksi yang telah disajikan di dalam persidangan. Ya, ini kan hari ini kita juga melihat ya kehadiran dari dan juga pendampingan dari anggota DPR Rieke Diah Pitaloka terhadap laporan Anda ke KY. Apa yang Anda harapkan dari kedatangan Rieke ini bersama Anda hari ini? Ya, tentunya perhatian dari Ibu Rieke Diah Pitaloka ini akan menambahkan moral, spirit, dan psikologis dari keluarga korban. Adanya perhatian dari Ibu Rieke ini juga kami memiliki optimisme yang tinggi, ditambah dengan perhatian dari masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, termasuk pejabat-pejabat publik yang peduli dengan kasus ini, agar nantinya di tingkat kasasi, majelis hakim kasasi bisa memutus perkara ini dengan objektif, dengan komprehensif, memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada keluarga korban dan almarhum Dini Sera Friyanti. Apakah nanti signifikan Pak dengan adanya pengaduan ke anggota DPR ini terhadap harapan Anda ke KY nantinya? Tentunya ini menjadi sebuah bentuk apresiatif, ini sebuah bentuk nyata bahwasannya meskipun ada beberapa oknum hakim yang menunjukkan rasa ketidakadilan, tapi masih banyak pejabat yang peduli, masyarakat yang peduli tentang penegakan hukum yang adil di Republik Indonesia. Pak Dimas, selanjutnya juga kita bertanya soal ada dugaan dari pihak Anda, Gregorius Ronald Tanur, ini diduga berpergian ke luar negeri. Ini informasi valid atau tidak? Kalau pembohongan publik Anda bisa dituntut, Pak Dimas? Segala bentuk informasi, segala masukan yang kami terima tentu menjadi hak kami sebagai korban untuk menyampaikan dalam rangka melindungi kepentingan daripada almarhum Dini Sera Friyanti.
Tentu jika memang kami dalam hal ini adalah melakukan langkah-langkah preventif demi melindungi hak korban. Artinya ada atau tidak adanya rencana daripada tersangka ini untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, itu menjadi concern kami untuk mempermudah proses pemeriksaan di kasasi. Jangan sampai nantinya pada saat diproses kasasi, ditahan, ternyata yang bersangkutan masih berada di luar negeri misalkan. Tentu ini akan menyulitkan proses eksekusi terhadap putusan kasasi yang telah diputuskan oleh majelis hakim di Mahkamah Agung. Oleh karena itu kami sebagai kuasa hukum tentu di sini berupaya preventif memperjuangkan hak agar kiranya diperhatikan untuk dilakukan pencekalan sementara sehingga kita sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Meskipun konteks berlibur gitu ya Pak ya, ke luar negeri Anda tangkap mungkin dari informasi pihak tertentu, tapi kan akan balik lagi ke Indonesia. Saya pikir pada saat orang itu menghormati bahwasannya negara kita adalah negara hukum, proses hukum ini belum inkrah. Kita harus menghormati proses hukum yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memiliki social options terhadap pembuktian di proses hukum. Apabila kita tidak memiliki social option, menurut saya itu pun telah melanggar etika dan moral serta kepatutan jika dilihat dari latar belakang tersangka ini. Sejauh ini masih ada yang Anda terima belum ada pencekalan begitu ya, meskipun dalam tahap kasasi terhadap Ronald Tanur. Betul. Kalau komunikasi dengan pihak Ronald Tanur sejauh ini seperti apa Pak Dimas? Tidak pernah ada komunikasi kami dengan Kalau harapan khusus dari tadi sudah kita kutip di informasi awal pernyataan dari Pak Ayahanda Mendiang Dini, kalau dari kuasa hukum seperti apa harapan ke depannya terhadap kasus ini? Ya, harap majelis hukum di tingkat kasasi, majelis hakim di tingkat kasasi untuk dapat memeriksa perkara ini dengan adil, objektif, komprehensif, memberikan putusan yang seadil-adilnya dan melindungi hak korban dan keluarga korban. Yang kedua, kami meminta kepada Komisi Yudisial, Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk segera melakukan serangkaian pemeriksaan dan penindakan terhadap hakim ini. Jika ditemukan kesalahan berat, maka kami meminta agar hakim ini diberhentikan dari profesinya sebagai hakim agar peradilan di Indonesia bersih dari hakim-hakim yang tidak memiliki integritas dan moralitas dalam memutus perkara dengan baik dan benar. Ya, tidak tanggung-tanggung ya Pak, Anda minta untuk disanksi berat pemberhentian hakim begitu ya Pak Dimas. Kita harapkan nanti KAI akan bersikap adil terhadap kasus ini. Terima kasih Pak Dimas Yemahura, pengacara keluarga Dini Sera Friyanti. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.